Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Alkemis Muda dengan Ilmu Tingkat Tinggi part kelima. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan untuk disubrek terlebih dahulu, serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya. Di akhir part sebelumnya, Soul yang telah kehilangan 4 masternya akhirnya meminta master kelima, yaitu Master Pung, untuk mengajarinya. Namun ia mendapatkan syarat yang cukup berat untuk ia lakukan. Lalu di part kali ini, setelah 7 tahun, akhirnya Soul telah mempelajari semua teknik yang telah diajarkan oleh Master Pung. Master Pung bertanya kepada Soul, apakah kamu siap secara mental sekarang? Soul pun menjawab jika dirinya telah siap. Dalam setiap gerakan Soul, Master mengatakan, kamu akan mengerti suatu saat nanti. Di dunia alkemis, orang-orang baik hati sepertimu akan digunakan tanpa henti. Akhirnya kamu harus membuat standar untuk menerima dan memutuskan hubungan manusia. Sekarang aku mengerti apa yang diocehkan oleh Master Jianggan. Namun aku percaya sikap baikmu akan menjadi kekuatanmu. Sebagai seseorang yang menjadi manusia penghancur, bukanlah keputusan yang mudah bagiku untuk menerimamu sebagai penerus. Aku harap kamu mengerti perasaanku suatu hari nanti. Dan Master Pung juga mengucapkan terima kasih karena ia yang telah kehilangan harapan di masa depan telah menemukan makna dalam hidup kembali. Soul pun mulai mengeluarkan setiap skill yang ia pelajari dari Master Pung. Soul pun menunjukkan jurus terakhirnya dan Master Pung merasa sangat bangga kepada Soul. Dan itu adalah skill pedang penghancur sesuai dengan permintaan terakhir dari Master Pung. Dia ingin mati dengan skill itu. Dan akhirnya semua master telah meninggal dunia. Di depan makam para master, Soul berkata, sekarang saya akan meninggalkan desa hantu. Saya akan menuju ke dunia luar dan hidup dengan cara yang Anda ajarkan kepada saya. Setelah Soul berpamitan di depan makam para master, Soul pergi meninggalkan desa dengan babi giok. Tapi sebelum pergi, Soul menghampiri kedua saudari untuk berpamitan. Solji berkata, sudah sejak lama kamu terakhir datang. Sepertinya kamu akan pergi ke suatu tempat lagi. Kemana kamu akan pergi? Soul menjawab jika dia akan meninggalkan hutan binatang. Solji terkejut dan ia berkata semua orang di hutan memikirkan itu. Dan mereka juga akan meninggalkan tempat ini jika bisa. Solji terlihat sedih dan ia berkata, kuharap kamu mencapai tujuanmu. Lalu Soul berkata, tidak jelas apa ada petunjuk, selama ada kesempatan aku tidak punya pilihan selain mengambilnya. Ternyata sebelum pergi Soul bertanya tentang tempat naga purba berada dan mereka memberitahu 4 lokasi tempat yang mereka ketahui. Tapi Soul telah mencari di 4 tempat, namun dia tidak dapat menemukan di mana tempat naga purba berada dan ia merasa mulai putus asa. Si babi giok tiba-tiba menghantamkan kepalanya pada dinding batu dan membuat sebuah retakan. Lalu Soul berkata, apakah kamu juga lelah dengan ini? Tetapi apakah kamu berpikir dapat memecahkan tembok ini? Tapi ketika Soul memeriksa dinding itu, ia merasa ada aliran udara di dalam dinding itu. Dan hal itu membuat ia penasaran tentang apa ada sesuatu di dalamnya. Soul pun menghancurkan dinding dan mendapati sebuah goa. Tiba-tiba ada suara meminta tolong di dalam goa yang gelap itu. Dan ternyata ada seorang wanita yang terantai di dalam goa tersebut. Wanita itu memohon kepada Soul untuk melepaskannya. Soul bertanya kepada wanita itu, siapa kamu? Bagaimana kamu menjadi seperti ini?
Wanita itu pun berkata, ketika aku menolak mereka yang memaksa untuk menjadi selir dan mereka meninggalkanku di tempat ini. Ketika Saul berkata aku akan melepaskanmu, terlihat ekspresi jahat yang ditunjukkan oleh wanita itu, seakan dia sedang menipu Saul. Dengan berpura-pura, wanita itu merasa senang karena dirinya akan dilepaskan. Tapi ketika Saul melihat rantai yang mengikat wanita itu, ia merasa aneh karena rantai adalah rantai dengan energi roh yang begitu kuat. Saul pun mencoba bertanya kepada wanita itu, "Kenapa menurutmu begitu?" Lalu wanita itu menjawab, "Aku tidak begitu tahu, aku hanya ingin pergi dari tempat ini secepat mungkin." Saul pun kembali bertanya, "Apakah kamu tahu di mana kamu berada, Nona?" Wanita itu menjawab, "Aku tidak yakin, aku baru saja diseret ke tempat ini." Dan Saul pun menjelaskan jika hutan binatang adalah tempat berbahaya yang penuh dengan binatang buas yang gila dan juga aneh. Aku pernah mendengar bahwa iblis berubah menjadi manusia dan menyihir mereka. Saul pun mengeluarkan ekstrak dari tanaman yang bernama anggrek bayangan, dan tanaman itu sangat dibenci oleh iblis. Dan benar saja, ternyata wanita itu adalah jelmaan dari iblis. Dan iblis itu terlihat marah karena Saul mengeluarkan ekstrak anggrek bayangan. Iblis yang ketakutan dengan pedang yang dikeluarkan Saul, lalu ia berkata, "Jika kamu melepaskanku, aku pasti tidak akan menyakitimu dan akan melakukan semua yang kamu inginkan." "Apapun," ucap Saul. Iblis itu berkata, "Aku akan melakukan segalanya dengan kekuatanku. Aku telah dirantai di sini selama 200 tahun dan bahkan tidak bisa bergerak lagi." Lalu Saul ingin membuat kesepakatan dengan iblis tersebut. Lalu Saul berkata, "Apakah kamu tahu di mana naga kuno tinggal? Jika naga kuno benar-benar tinggal di lokasi yang kamu katakan, aku akan menyelamatkanmu." Dan iblis itu berkata, "Sekarang aku mengerti kamu berkeliaran mencoba menemukan naga kuno. Tapi dengan kemampuanmu kamu tidak akan dapat mengalahkan naga kuno. Apa tujuanmu sebenarnya?" Saul pun berkata, "Aku sudah tahu bahwa aku tidak bisa melawan naga kuno. Jadi maukah kamu memberitahu di mana lokasinya?" Dan iblis itu berkata, "Kamu pikir aku bodoh? Bagaimana aku memberitahumu dan kamu tidak kembali?" Lalu Saul berkata, "Bukankah itu sama untukku juga? Kamu bisa berbohong kepadaku atau membunuhku setelah aku melepaskanmu." Lalu iblis itu berkata, "Baiklah, jika kamu tidak melepaskanku dari rantai ini, aku tidak akan mengatakan apa-apa." Lalu Saul berjalan meninggalkan iblis itu dan berkata, "Tunggu saja 100 tahun lagi. Kamu bilang kamu akan menunggu orang yang naif masuk dan aku akan menutup pintu masuk goa seperti semula." Iblis itu terlihat sangat panik dan ia pun memohon kepada Saul. Saul pun berbalik dan berkata, "Kalau begitu beritahu aku lokasinya. Setelah aku memastikan lokasi, aku akan kembali dan memutuskan rantainya." Tapi iblis itu merasa jika itu tidak adil baginya. Lalu Saul berkata, "Aku tidak berpikir kamu berada di posisi untuk mengeluh tentang keadilan." Kemudian iblis berkata, "Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tetapi sebaiknya tidak memasuki gua naga. Kamu tidak akan bisa melepaskanku jika kamu mati seperti orang idiot." Dan iblis pun bertanya, "Siapa namamu?" Saul pun menjawab, "Jika namanya adalah Jojanggang." Kemudian Saul bertanya, "Jenis binatang ajaib apa dirimu?" "Aku adalah rubah jahat berekor 9. Seperti semua kerabat, aku tidak pernah melupakan dendam dan akan melakukan apa saja untuk membalaskan dendam," ucap iblis rubah itu. Dan iblis rubah juga mengancam akan membuat hidupmu seperti neraka selamanya jika kamu menipuku. Kemudian Saul berkata jika dia akan mengingat hal tersebut. Setelah diberitahu oleh iblis itu, Saul pun pergi menuju lokasi yang telah diberitahu oleh iblis. Di tempat lain, seseorang sedang memuja Dewa Naga.
Ia memberikan persembahan gadis perawan yang tidak berdosa demi untuk desanya yang telah dijaga oleh Dewa Naga. Dan ketua dari desa itu berkata kepada salah satu gadis untuk menjaga gadis yang lain. Dan Saul melihat dari atas bukit tentang pengorbanan itu. Ia merasa jika itu terlalu berlebihan karena mengorbankan orang yang masih hidup. Dan ia juga merasa jika tempat itu adalah tempat naga kuno berada. Saul pun menyiapkan teknik yang membuatnya tidak dapat terlihat. Lalu karena dia membutuhkan informasi lebih lanjut, ia pun turun ke altar tempat di mana para wanita menjadi persembahan. Lalu ia membawa satu wanita ke tempat yang telah ia siapkan. Tetapi wanita itu mengira bahwa Saul adalah Dewa Naga. Lalu Saul menjelaskan jika dirinya bukanlah Dewa Naga yang mereka bicarakan. Mendengar hal itu, wanita itu pun terkejut karena pria ini bukanlah Dewa Naga. Saul berkata jika dirinya hanyalah alkemis yang lewat dan ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Jadi aku akhirnya membawa kamu ke sini tanpa bertanya terlebih dahulu. Dan Saul juga berjanji setelah perbincangan ini berakhir, ia akan mengembalikan wanita itu ke altar. Maukah kamu menjawab pertanyaanku, ucap Saul. Wanita itu juga menyadari jika Saul bukanlah alkemis biasa, karena dia membawa babi giok dan menggunakan teknik yang tidak biasa. Dan hal itu membuat wanita ini tak berani macam-macam. Setelah itu, wanita tersebut berkata, "Baiklah, apa yang ingin kamu ketahui? Apakah Dewa Naga yang dibicarakan orang-orangmu tentang naga kuno?" Tapi sepertinya wanita itu tidak mengetahui tentang naga kuno. Lalu Saul pun menjelaskan tentang naga kuno yang merupakan iblis dengan tubuhnya ditutupi dengan sisik seperti ular dan terlihat seperti naga dengan dua tanduk, dada merah dan punggung biru. Pola putih di lehernya, kamu akan dapat dengan mudah mengenalinya. Namun wanita tersebut berkata jika dia tidak pernah melihat Dewa Naga secara langsung. Saul berkata, jadi bukan hanya kamu ditawari Dewa Naga yang belum pernah kamu temui, tetapi kamu akan juga dikorbankan hidup-hidup. Namun wanita itu berkata jika yang telah bertemu dengan Dewa Naga hanyalah ketua suku. Dan ketua suku berkata, Dewa Naga telah melindungi kami, desa tepi sungai, dan mencegah iblis menyakiti orang-orang. Itu sebabnya demi membuatnya bahagia kami mau melakukan apa saja. Dan Saul pun mengembalikan wanita tersebut. Ia juga sudah cukup mendapatkan informasi mengenai Dewa Naga. Saul pun kembali dan memikirkan apa yang dikatakan oleh wanita itu. Jika dia tidak menjadi kuat, dia tidak bisa melakukan apapun. Saul pun kembali bermeditasi dan ia telah mencapai tahap ke-17 kelahiran surgawi. Ia juga merasakan gerbang energi roh. Saul mengingat bahwa para master memberitahu untuk menembus gerbang energi roh. Bagi Saul, dia harus menggunakan tidak hanya energi roh tetapi juga karakterku. Di saat dia bermeditasi, ia merasakan ada seseorang yang sedang mendekat. Seorang laki-laki keluar dari dalam goa. Para wanita pun terbangun dari tidurnya dan mereka menyapa Dewa Naga. Tetapi ternyata Dewa Naga telah merasakan kehadiran Saul. Saul pun merasa jika tekniknya telah diketahui walaupun dengan jarak yang sangat jauh. Lalu Saul membawa babi giok menyingkir dari sana karena menurutnya ini berbahaya. Tiba-tiba Dewa Naga menghentikannya dan berkata, "Aku menyuruhmu untuk keluar, bukan melarikan diri." Karena merasa terancam, Saul mengeluarkan ekstrak anggrek bayangan. Ketika Saul melemparkan ekstrak anggrek bayangan, semua dapat ditahan menggunakan barrier. Sepertinya Dewa Naga tidak menyadari jika yang dilemparkan oleh Saul adalah anggrek bayangan. Dan ketika Dewa Naga mencium bau dari anggrek bayangan, ia merasa terganggu dengan hal tersebut. Dan Dewa Naga nampak sangat marah. Ia pun akan menyerang Saul dan mengajaknya untuk bertarung. Lalu Dewa Naga pun berubah ke wujud aslinya.
Ketika Dewa Naga mengeluarkan serangannya, babi giok menahan serangan itu dengan tubuhnya. Babi giok pun terlihat terpanggang karena serangan dari Dewa Naga itu. Lalu Dewa Naga mengalahkan Soul dengan satu serangan, dan Soul pun terlihat tak sadarkan diri akibat serangan itu. Dan pada akhirnya part kelima pun sampai sini dulu nih Subscriber. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support channel Kaum Review. Tungguin part selanjutnya yang akan kita upload secepatnya. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit. Sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.